Surat titah dari Raja Lodoyong memanggil Pangeran ke-6 untuk kembali ke ibu kota. Pilih hari baik menikahi Yani dari istana Raja Radan, jangan menolak. Namaku Suja, di usia 10 tahun dikirim sebagai sandera ke negara musuh. Sekarang 8 tahun telah berlalu. Sebuah surat keputusan memanggilku kembali ke ibu kota dan juga menjodohkanku dengan sang Dewi Perang nomor 1 di kerajaan Lodoyong. Yani dinikahkan denganku. Yang satu adalah Dewi Perang yang memegang kekuasaan militer. Yang satu adalah pangeran yang menjadi sandera selama 8 tahun. Pangeran sampah tanpa status sama sekali. Pernikahan ini mengguncang seluruh kerajaan. Ada yang bilang ini adalah kompensasi ayahanda. Ada juga yang bilang ini adalah cara ayahanda menekan istana raja. Raja Dirga memotong harapan pangeran lain untuk menikahi Yani. Apapun rencana ayahanda, pernikahan ini telah menyentuh kepentingan terlalu banyak orang. Jadi, mereka sama sekali tidak ingin aku kembali ke ibu kota hidup-hidup. Tuanku, menurut surat rahasia ada penyergapan di wilayah Ringin Pitu. Perjalanan kembali ke ibu kota ini rasanya penuh bahaya. 8 tahun sudah. Tentu ada yang tidak ingin aku kembali hidup-hidup. Tapi kalau ditelusuri penyebabnya, tetaplah perjodohan ini. Yani ini benar-benar bola panas yang merepotkan. Tuanku, sudah 8 tahun tidak pulang dan mendapat bola panas ini. Setelah kembali, pasti situasinya sulit. Kalau begitu, biar hamba bunuh dia. Tidak perlu, hadapi dulu musuh di jalan. 8 tahun yang lalu, aku baru saja menembus dunia ini. Diracun parah, pingsan tak sadarkan diri. Lalu diperdaya 5 kakak pangeran. Dikirim ke negara musuh di sana. Sungguh berkah dewata yang agung. Aku bertemu seorang pertapa. Dengan ketulusannya, dia memberiku mantra moksa. Dengan mantra itu, aku baru sadar bahwa di dalam tubuhku tersembunyi sebuah wali kuno misterius. Wali itu memberiku 7 bakat. Di luar aku adalah sandera, tapi diam-diam aku sudah menguasai wilayah utara. Kaisar malam yang mengendalikan banyak kekuatan dan harta. Bahkan Kisontrot di sisiku seorang ahli tingkat Tianren. Dia adalah pemimpin dari organisasi kekuatan nomor 1 di dunia persilatan, Pondok Pawitra. Sedangkan 5 kakak pangeranku masing-masing luar biasa. Sekarang orang hanya tahu tentang perebut. Tidak tahu apa-apa. Orang dari padepokan Sumapita yang mulia, biar saya bunuh dia. Tidak usah Ini merebutkan posisi. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Tolong jangan bunuh aku. Aku cuma suruhan Adipati Sumirat. Aku harus segera melapor ke Paduka. Elang hitam, kamu yang membacanya. Iya, surat dari pasukan malam. Terlalu penuh dengan niat membunuh. Itu adikku tersayang. Orang yang dikirim untuk mencegat, tidak satupun yang kembali. Terlihat adikku ini tidak sederhana. Maksud Paduka adalah Sebelum adik ke-6 meninggalkan Lodoyong, ada seorang teman masa kecil, putri dari Adipati Wikrama, namanya Winarni. Dahulu saat adik ke-6 dikirim ke negeri musuh, dia pernah melawan perintah dan berjalan 10 li untuk mengantar. Setelah jatuhnya rumah Adipati Wikrama, Winarni ini sesuatu. 3 hari lalu, aku telah menyuruh orang menemukannya dan menjualnya ke Komplek Ngunut. Seorang wanita berbakat, merosot menjadi primadona tempat hiburan. Menurutmu,
Jika adikku yang baru saja kembali ke ibu kota, yang sangat setia dan penuh kasih, tahu tentang ini, akan bagaimana? Hah? Ringin Pitu adalah jalan yang harus dilewati saat kembali. Tuan Murahan, mana bisa dibandingkan dengan Winarni malam ini. Winarni dulu dia putri bangsawan terpandang. Perasaan jatuh dari status tinggi, pikirin aja udah greget. Winarni ini sudah lama aku mengincarnya. Dengar-dengar di komplek Ngunut baru ada Winarni. Para pemuda bangsawan ibu kota semua tergila-gila padanya. Betul sekali, katanya dia dulu putri Adipati. Komplek Ngunut, Winarni dulu tak lama setelah aku diusir, keluarga Adipati Wikrama yang dekat dengan keluarga ibuku terkena jebakan. Selama ini aku selalu mengira dia, tak kusangka dia malah dijual ke rumah bordil. Dan tepat pada hari aku kembali ke ibu kota, di jalan yang pasti aku lewati, taktik yang bagus menjebakku masuk perangkap. Ini sudah memperhitungkan aku. Terpaksa. Mama Girang, jangan berlambat-lambat. Ini uang 10 juta. Suruh Winarni keluar. Wah, Pangeran Sukarya, ini sepertinya melanggar aturan. Winarni itu hanya tampil, tidak menemani jamuan. Masuk ke komplek Ngunut milikmu, masih bicara soal tampil. Bagaimana kalau aku naikkan 30 juta? Aduh, tiga soal uang. Jika begitu, aku beri 50 juta, 100 juta. Atmaja, malam ini jangan bersaing. Benar tidak berhak. Harus tanya pendapat Winarni dulu. Kalian main dulu saja. Saya pergi sebentar, segera kembali. Meskipun tulang keras, kalau sudah dipegang langsung ke rumah bordil. Pertunjukan yang bagus. Semua sudah dibunuh. memanggil pangeran ke-6 di depan umum